Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2421 Imam Besar. Ilmu pedang orang ini sangat kuat. Dia benar-benar berlatih Basword Dao dan Spirit Sword Dao pada saat yang sama. Pria ini adalah penyihir pendekar pedang yang langka. Setelah Bai Yu berdiri dari tanah, dia menatapnya dengan mata tajam. Lin Bai sedang berjalan pergi, dengan niat membunuh muncul di matanya, tapi ada lebih banyak ketakutan dingin di matanya. Pendekar pedang muda dari suku Tiandao ini sebenarnya menunjukkan sedikit ketakutan saat ini. Komandan Bai Yu, Komandan Bai Yu, apa kabar? Prajurit dari suku Tiandao melihat Bai Yu muntah darah dan datang dengan cepat, tampak terkejut dan bertanya. Wajah Bai Yu menjadi semakin dingin. Dia melihat ke arah mana Lin Bai pergi, dia mengambil Li Buxian dan Li Fugui. Li Fugui tidak penting, tetapi Li Buxian kesulitan bertemu dengannya kali ini. Waktu. Tidak banyak kesempatan untuk menangkap putri penguasa Kunsu. Kejar, jangan biarkan mereka melarikan diri. Mata Bai Yu sangat tajam, dan dia segera berkata kepada prajurit suku pedang surgawi di sekitarnya. Komandan Bai Yu, karena kamu akan mengejar Li Buxian, bisakah kita pergi? Pada saat ini, Li Chaoyun memandang Bai Yu dengan heran dan berkata. Awalnya, Bai Yu sangat marah setelah disakiti oleh Lin Bai, tapi sekarang ketika dia mendengar kata-kata Li Chaoyun, ekspresinya menjadi lebih acuh tak acuh. Jika kita tidak bisa menangkap Li Buxian, sebaiknya kita tangkap kalian. Bawa mereka bersamamu. Pergi ke imam besar. Yang lain, ikuti aku untuk mengejar Lin Bai dan Li Buxian. Ayo pergi. Bai Yu mendengus dingin, maju selangkah, menyapu ke langit, dan langsung menuju ke langit. Saat Bai Yu bergerak, ribuan prajurit dari suku pedang surgawi mengikutinya pergi. Lebih dari 100 prajurit tertinggal untuk mengawal Li Chaoyun dan yang lainnya di depan imam besar. Di dalam Longshan. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian karung sedang mengatur para prajurit untuk segera membersihkan medan perang dan mengambil semua ramuan di Longshan. Pada saat ini, sekelompok prajurit mengawal Li Chaoyun dan yang lainnya di depan lelaki tua berpakaian karung itu. Orang tua berpakaian karung itu tertegun, memandang Li Chaoyun, dan berkata sambil tersenyum tipis, Li Chaoyun. Putra dari tetua paviliun keluarga Li. Li Chaoyun berkata dengan dingin, karena kamu tahu asal-usulku, mereka yang punya akal akan membiarkan kita pergi, kalau tidak kita akan menunggu sampai ayahku datang. Kalian semua akan mati. Haha. Mendengar ancaman Li Chaoyun, lelaki tua berpakaian karung itu hanya tersenyum. Pada saat ini, prajurit yang mengawal Li Chaoyun dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan berkata, Imam Besar, kami baru saja menemukan kelompok murid inti keluarga Li di luar Longshan. Selain Li Chaoyun, kami juga menemukan jejak Li Buxian. Ketika lelaki tua berpakaian karung mendengar ini, matanya berbinar karena terkejut, Li Buxian. Putri Li Zengyi, penguasa Kunsu. Prajurit itu berkata, ya, kami awalnya ingin menangkap Li Buxian bersama-sama. Tapi selain Li Buxian, ada seorang kultivator pedang yang sangat kuat yang menyelamatkannya. Selain itu, kultivator pedang ini juga melukai Komandan Bai Yu. Sekarang Komandan Bai Yu telah memimpin. Kami memimpin ribuan prajurit untuk memburu mereka. Prajurit itu berkata dengan hormat. Setelah mendengar ini, lelaki tua di Mai berkata dengan senyuman misterius, itu benar, putri penguasa Kunsu yang bermartabat, ketika dia meninggalkan Kunsu, pasti akan ada seorang guru yang menemaninya. Karena dia bisa mengalahkan Bai Yu, sepertinya orang ini sangat baik. Karena dia bisa melukai Bai Yu, itu berarti Bai Yu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dapat menemukan jejak Li Buxian di luar keluarga Li adalah anugerah dari Tuhan ke suku Tiandao kita. Bagaimana jika kita dapat menangkap Li Buxian, suku pedang surgawi kita bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya dari keluarga Li. Pria tua berpakaian karung itu berbisik pelan, dengan sedikit senyum konspirasi di matanya. Dan ku dengar Li Zengyi sangat mementingkan anak-anaknya, terutama Li Buxian, yang menyayanginya sejak kecil. Sepertinya Tuhan benar-benar memberkati suku pedang surgawi kita. Orang tua berpakaian karung itu berkata dengan kejam, karena Bai Yu tidak bisa melakukan apapun pada pembudidaya pedang itu, gagak, pergilah dan bawa Li Buxian bersamamu. Kembalilah. Segera. Setelah dia selesai berbicara, seorang pria muda berjubah hitam muncul di samping pria tua berpakaian karung, imam besar, di mana pembudidaya pedang. Pria tua berpakaian karung berkata dengan dingin, saya hanya ingin Li Buxian, sedangkan yang lainnya orang-orang tidak relevan. Pergilah, kita memiliki hampir semua ramuan di Longshan. Aku akan kembali ke suku Tiandao dan menunggu kabar baikmu. Kata lelaki tua di Mai dengan senyum. Saya mengerti.
Pemuda berpakaian hitam itu bergoyang, berubah menjadi gumpalan asap hitam, dan menghilang di samping lelaki tua berpakaian linen. Setelah pria berbaju hitam itu menghilang, kemudian lelaki tua berpakaian karung itu terkekeh dan berkata, Li Buxian, haha, kamu sendiri yang datang ke pintu ini. Orang tua berpakaian karung ini adalah pendeta tinggi suku Tiandao. Di antara 108 suku di Kunsu, tidak ada pemimpin klan atau pemimpin sekte, kekuatan sebenarnya adalah imam besar. Dengan kata lain, imam besar di suku Kunsu setara dengan keberadaan penguasa Kunsu. Di dalam suku tersebut, pemiliknya memiliki kekuasaan tertinggi. Setelah Liang Tianzi melukai Bai Yu dengan pedang, Lin Bai tidak memanfaatkan kemenangan tersebut untuk mengejar dan membunuh Bai Yu. Karena Bai Yu adalah keturunan para pejuang dari alam atas saat itu, orang-orang seperti mereka harus memiliki kartu truf untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setelah Lin Bai dengan gegabah mencoba membunuh Bai Yu, jika dia tidak dibunuh untuk sementara waktu, maka Lin Bai dan Li Buxian pasti akan dikepung oleh suku Tiandao. Pada saat itu, Lin Bai mungkin bisa melarikan diri dengan keterampilan pedangnya, tetapi Li Buxian, Li Fugui, dan lainnya mungkin tidak bisa lepas dari cengkeraman suku pedang surgawi. Ah, aku akan mati. Apakah aku akan mati? Li Fugui berteriak dengan sedih. Lin Bai meraih Li Buxian dengan satu tangan dan Li Fugui dengan tangan lainnya, dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Jangan bersuara, kamu belum mati. Jika kamu terus berteriak dan menarik perhatian orang-orang dari suku Tiandao, maka kamu mungkin benar-benar mati. Kata Lin Bai tanpa ekspresi. Mendengar ini, Li Fugui buru-buru membuka matanya, menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan tidak berani berbicara. Kemudian, Li Fugui berbisik kepada Lin Bai, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu, saudara Lin Bai. Lin Bai belum berbicara. Li Buxian bertanya saat ini, di mana Li Chaoyun dan yang lainnya. Lin Bai, kenapa kamu tidak menyelamatkan mereka? Meskipun ada ketakutan di wajah cantik Li Buxian, dia tetap bertanya saat ini. Lin Bai memandang Li Buxian dan berkata dengan marah, orang-orang akan menjualmu, dan kamu masih menghitung uang untuk orang lain. Gadis yang konyol. Li Buxian berkata, tapi menurutku Li Chaoyun benar. Ya, jika mereka bisa pergi setelah aku tinggal dan kembali ke keluarga Li untuk melaporkan berita, ayahku secara alami akan datang untuk menyelamatkanku. Lin Bai berkata dengan dingin, kalau begitu pernahkah kamu memikirkan saat ayahmu menyelamatkanmu? Jenis apa perlakuan tidak manusiawi yang akan Anda derita di suku Tiandao? Apakah menurut Anda masyarakat suku Tiandao akan mendapat belas kasihan? Keluarga Kunsuli dan suku Tiandao telah berperang selama bertahun-tahun. Kami sudah menjadi musuh bebuyutan. Pikirkan sendiri, apa yang akan terjadi jika kamu jatuh ke tangan suku pedang surgawi? Lin Bai berkata dengan dingin. Lin Bai tidak ingin memberitahu Li Buxian secara langsung tentang kekejaman dunia ini, tetapi memberinya ruang untuk imajinasinya sendiri. Li Buxian berpikir serius dan berkata, aku akan mati. Salah. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia segera berkata dengan tegas, kamu akan hidup lebih buruk dari kematian. Lin Bai berkata dengan pasti dan tatapan serius. Wajahnya. Ketika Li Buxian mendengar ini, dia tidak bisa tidak memikirkan hasil terburuk yang mungkin terjadi. Dia merasa sangat ketakutan dan memiliki ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Dia menatap Lin Bai dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Bab 2422 Gagak. Lin Bai membawa Li Fugui dan Li Buxian dan berlari pergi dengan seluruh kekuatan mereka. Saat ini, Lin Bai berkata dengan penuh arti, lagi pula, saya tidak bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Saya bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk menyelamatkan Anda dan Li Fugui. Ini pasti merupakan berkah yang besar. Bersamaku. Sangat mustahil bagi Li Chaoyun untuk pergi bersama beberapa orang lainnya. Apakah menurutmu puluhan ribu prajurit di suku Tiandao semuanya pemakan kotoran? Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, Li Fugui dan Li Buxian juga terasa masuk akal. Ada 9 orang dalam kelompok mereka, dan sangat mustahil bagi Lin Bai untuk melarikan diri bersama 9 orang itu. Itu akan menjadi target yang terlalu besar, dan tidak butuh waktu lama bagi para pejuang suku Tiandao untuk mengejarnya. Li Fugui kembali sadar dan bertanya, kemana kita akan pergi? Lin Bai berkata, setelah hal sebesar itu terjadi, tentu saja kita harus kembali ke keluarga Li. Ngomong-ngomong, Li Buzeng harusnya juga diberitahu tentang masalah ini. Meskipun saya tidak bisa menyelamatkan Li Chaoyun dan yang lainnya, Li Buzeng mungkin punya cara. Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya. Li Buxian berkata dengan heran, token transmisi suara saudaraku.
Lin Bai berkata, inilah yang diberikan saudaramu kepadaku ketika aku datang ke Kunsu. Aku tidak menyangka bahwa aku akan benar-benar menggunakannya hari ini. Klik putih untuk membuka token transmisi suara. Sebelum Lin Bai dapat berbicara, suara tak berdaya Li Buzeng datang dari ujung lain token. Saudara Lin, saya benar-benar khawatir saat ini. Jika Anda tidak memiliki hal penting untuk dilakukan, tolong jangan ganggu saya lagi. Lin Bai langsung mengerti. Ribuan orang kuat dari kam dewa perang keluarga Li yang pergi ke Longshan untuk mendukung semuanya dibunuh oleh suku Tiandao. Kejadian ini pasti akan mengejutkan petinggi keluarga Li. Sebagai kepala keluarga muda, Li Buzeng adalah tentu saja di bawah tekanan besar. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya sudah tahu tentang Longshan. Li Buzeng tertegun dan bertanya, apakah Anda tahu tentang Longshan? Bagaimana Anda tahu? Pembantaian kam dewa perang keluarga Li hanya dilakukan oleh Li Buzeng, anggota senior keluarga mengetahuinya, tetapi sekarang bahkan murid tambahan dari keluarga Li tidak mengetahuinya, termasuk Li Daoyuan. Li Buzeng sangat penasaran, apakah Lin Bai memiliki kemampuan meramal masa depan. Lin Bai berkata, aku baru saja membawa adikmu dan Li Fugui keluar dari Longshan, menurutmu aku tahu. Li Buzeng berkata dengan heran, kamu berada di Longshan. Bagaimana situasi di Longshan? Tidak ada prajurit dari Li keluarga belum. Bertahan. Tunggu. Apa katamu? Mengapa Buxian dan Li Fugui ada di Longshan? Mereka menyelinap keluar lagi. Li Buzeng bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menebak bahwa Li Buxian dan Li Fugui sedang menyelinap keluar dari rumah Li. Lin Bai tersenyum dan berkata, ya. Li Buzeng meraung, apakah mereka tahu bahwa keluarga Li berada dalam masa sulit sekarang, dan itu berbahaya? Ayah saya dan saya, serta para tetua paviliun Penatua, telah berulang kali memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan Kunsu. Bagaimana mungkin mereka? Betapa mereka begitu ceroboh, kata Li Buzeng dengan gigi terkatup. Lin Bai tahu bahwa Li Buzeng benar-benar marah. Mendengar auman Li Buzeng, ekspresi Lin Bai menjadi kusam, sebaliknya Li Buxian dan Li Fugui seperti dua anak yang telah melakukan kesalahan, mereka sangat sedih, menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Terutama Li Buxian, dia merasa telah menimbulkan masalah pada kakaknya dan keluarga Li, dan dia merasa bersalah. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia terus menangis dan air mata mengalir dari matanya. Di mana Buxian? Bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Li Buzeng menenangkan amarah di hatinya. Pada saat ini, Li Buxian mengangkat kepalanya, menahan air mata dan berkata, saudaraku, aku baik-baik saja. Lin Bai menyelamatkanku. Tetapi saudaraku, Li Chaoyun dan yang lainnya ditangkap oleh suku Tiandao, dan kita bisa, jangan selamatkan mereka. Mereka. Li Buzeng mendengar suara Li Buxian dan segera berkata dengan tegas, Buxian, tinggalkan Li Chaoyun sendirian dan segera kembali ke rumah Li. Dalam perjalanan, kamu harus mendengarkan Lin Bai. Kamu tahu, kata Li Buzeng. Saya mengerti, saudaraku. Air mata di mata Li Buxian tidak bisa lagi ditahan dan mengalir. Ketika Li Buzeng mendengar suara isak tangis adiknya, hatinya melembut, dan dia berkata dengan lembut, baiklah, Buxian, berhentilah menangis. Selama kakakku ada di sini, tidak ada yang bisa berbuat apapun padamu. Li Bai. Li Buzeng berteriak. Lin Bai bertanya, apa rencanamu? Li Buzeng berkata, saya akan segera mengirim prajurit dari Balai Tianlong ke Longshan untuk menyelamatkan Anda. Anda sekarang menuju ke keluarga Li. Akan lebih baik jika Anda bisa bertemu dengan para prajurit dari Balai Tianlong dalam perjalanan. Juga, Lin Bai. Adikku masih muda dan cuek. Tolong jaga aku lebih baik lagi selama ini. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak mengingat kebaikan ini, aku, Li Buzeng, akan mengingatnya. Kebaikan kamu berhutang padaku hari ini pasti akan kuingat olehku, Li Buzeng di masa depan. Bayar 10 kali lipat. Li Buzeng berkata kepada Lin Bai dengan nada yang sangat serius. Pada saat ini, Lin Bai melihat token transmisi suara dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak mendengar jawaban Lin Bai, Li Buzeng berteriak lagi, Saudara Lin. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lin Bai saat ini, dan berkata, Saudara Li, bagaimana keluarga Li dapat membalas kebaikan mereka? Kita bisa mendiskusikan ini masalah nanti. Kita dalam masalah ini. Ketika Li Buzeng mendengar ini, dia langsung merasa tidak enak dan bertanya, apa masalahnya? Tepat ketika Lin Bai menggunakan token transmisi suara untuk menghubungi Li Buzeng. Lin Bai tiba-tiba merasakan jejak niat membunuh melayang. Niat membunuh ini sangat samar, seolah tidak ada. Tapi Lin Bai,
yang mempraktikkan konsep membunuh, bisa merasakan niat membunuh apapun di dunia ini dengan sangat jelas. Lin Bai membubarkan niat membunuh dan segera menemukan sumber niat membunuh ini. Lin Bai melihat ke kejauhan dan melihat seekor burung gagak hitam berdiri di atas pohon tua yang mati di hutan di depan. Gagak ini memiliki mata yang cerdas, memandang Lin Bai seperti orang hidup. Lin Bai meliriknya, dan cahaya pedang tiba-tiba keluar dari kehampaan dan memotong gagak menjadi dua. Kuek, kuek. Ketika Lin Bai membunuh burung gagak, tangisan aneh tiba-tiba terdengar di hutan. Burung gagak hitam terbang ke udara, jumlahnya sangat banyak hingga menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, seluruh langit dan bumi ditutupi oleh bayangan burung gagak yang berterbangan. Gagak. Li Fugui memandang sekelompok burung gagak di langit dengan heran, dengan ekspresi agak ngeri. Banyak sekali burung gagak. Li Buxian juga tampak penasaran. Pada saat ini, Lin Bai melepaskan Li Buxian dan Li Fugui, menghunus pedang iblis, dan melihat ke depan, matanya sedingin es miliaran tahun. Hati-hati, dia datang. Li Buxian dan Li Fugui adalah kaget, dan saling memandang serempak. Lin Bai bertanya, siapa di sini? Dia. Lin Bai memandangi kerumunan burung gagak di depannya. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan selendang rambut panjang muncul seperti hantu di antara kerumunan burung gagak, dengan sepasang mata yang tajam, Tong menatap lurus ke arah Lin Bai dan Li Buxian. Penampilan ini seperti serigala melihat mangsanya. Lin Bai bertanya, apakah kamu membawa burung gagak ini? Pria berbaju hitam yang berdiri di antara burung gagak memandang Lin Bai dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, suara Li Buzeng datang dari token transmisi suara, gagak. Gagak jenis apa? Tidak. Saudara Lin, bawa Fusian dan cepat keluar dari sana. Kamu tidak bisa menghadapi gagak itu. Dia berasal dari suku Tiandao. Anggota Aula Pisau Darah adalah orang kuat yang menghadapi kesulitan. Banyak orang kuat dari keluarga Li yang menghadapi kesulitan telah mati di tangan gagaknya. Dengan cepat pergi. Li Buzeng berkata dalam tanda transmisi suara, dia meraung sekuat tenaga. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia hendak menyingkirkan token komunikasi dan pergi bersama Li Buxian dan Li Fugui. Tetapi pada saat ini, pria berbaju hitam yang berdiri di antara burung gagak melirik token transmisi suara di tangan Lin Bai, dan berkata dengan ringan, bising. Pada saat ini, seekor burung gagak tiba-tiba muncul di hutan. Di depan Bai Bai, itu tidak menyerang Lin Bai, melainkan mengambil token transmisi suara Lin Bai. Awalnya, Lin Bai ingin merebutnya kembali, tetapi burung gagak itu sangat cepat. Begitu dia berbalik, dia menghilang ke dalam kerumunan burung gagak yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Lin Bai menjadi dingin saat ini. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi musuh yang kuat. Bab 2423 tampak belakang. Sebelum token transmisi suara diambil, Lin Bai mengetahui dua informasi tentang prajurit berpakaian hitam di depannya dari Li Buzeng. Pertama, orang ini berasal dari Aula Pedang Darah suku Pedang Surgawi. Kedua, pria ini adalah pria kuat yang menghadapi kesulitan, dan banyak pria kuat dari keluarga Li yang menghadapi kesulitan telah mati di tangannya. Suku Pedang Surgawi, Aula Pedang Darah. Lin Bai berbisik pelan. Wajah Li Fugui berubah drastis saat ini, menjadi pucat. Dia memandang pria berbaju hitam di antara burung gagak di depannya. Wajahnya penuh ketakutan. Bloodsword Hall, dia sebenarnya berasal dari Bloodsword Hall. Lin Bai melihat di Li Fugui dan berkata, Anda tahu. Li Fugui berkata, Aula Pedang Darah suku Tiandao adalah pembunuh yang paling ditakuti di Kunsu. Setiap pembunuh di Aula Pedang Darah kejam dan tegas. Dalam keluarga Li, semua murid keluarga Li mengetahui satu kalimat, yaitu, ketika pisau darah lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ketika pedang hitam muncul, hantu dan dewa akan menangis. Ketika uang jatuh ke tanah, tidak ada yang akan diselamatkan. Kata pisau darah, dalam kalimat ini mengacu pada itu adalah Aula Pedang Darah. Kata pedang hitam mengacu pada Aula Pedang Hitam suku Canjian. Dan kata uang merujuk pada Aula Pedang Hitam suku Canjian. Keorganisasi pembunuh di Kunsu bernama Jinginsan. Li Fugui dia berkata dengan ekspresi ngeri. Lin Bai menyipitkan matanya dan menatap prajurit berpakaian hitam di depannya. Ketika pedang berdarah lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ketika pedang hitam muncul, hantu menangis dan dewa menangis. Ketika uang jatuh, nyawa hilang. Lin Bai membaca kata-kata ini di mulutnya. Li Buxian berkata dengan ketakutan, Aula Pedang Darah dan Aula Pedang Hitam adalah keberadaan yang paling menakutkan di antara 108 suku Kunsu di antara prajurit keluarga Li. Tapi gunung emas dan perak bukan milik kekuatan apapun. Gunung emas dan perak bukan milik kekuatan apapun.
Selama Anda mampu membayar harganya, mereka akan melakukannya. 7 pendeta tinggi suku Kunsu mati di tangan Jin Yinsan. Dan keluarga Li kami juga memiliki lusinan tetua. Dibunuh oleh Jin Yinsan satu demi satu. Ini juga membuat reputasi Jin Yinsan semakin kuat di Kunsu. Para pembunuh Jin Yinsan akan meninggalkan manusia fana koin emas di tanah setelah setiap pembunuhan, jadi hanya dengan begitu ada pepatah bahwa uang akan jatuh dan nyawa akan hilang. Kata Li Buxian. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Li Fugui dan Li Buxian, Lin Bai juga memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang kekuatan pria berbaju hitam di depannya. Orang ini berasal dari Aula Pedang Darah, dan merupakan orang kuat yang langka di Kunsu. Lin Bai menyipitkan matanya sedikit dan diam-diam meletakkan telapak tangannya di tas penyimpanan, siap menghadapi pria berbaju hitam kapan saja. Ambil tindakan. Belum lagi asal-muasal pria berbaju hitam ini, kultivasinya dalam menghadapi kesulitan saja sudah cukup bagi Lin Bai untuk mendapatkan minuman yang enak, dan Lin Bai harus menganggapnya serius. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Fugui memandang Lin Bai dengan rasa takut. Kalau tidak, ayo lari. Li Buxian juga memandang Lin Bai dan berkata. Mata Lin Bai berkilat, dia melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin, sudah terlambat, gagaknya telah mengepung tempat ini. Bahkan jika aku membawamu melarikan diri sekarang, gagaknya akan mengikuti dari dekat. Selama gagaknya terus mengikuti dia, mustahil bagi kita untuk lepas dari tangannya. Mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, Li Fugui berkata dengan wajah pucat, apa yang harus kita lakukan? Lin Bai memikirkannya dengan tenang dan berkata, saya akan menangkapnya nanti. Ketika saatnya tiba, kamu bisa lari sejauh yang kamu bisa. Dia menghalangi jalan kita kembali ke keluarga Li. Tidak mungkin untuk kembali ke keluarga Li sekarang. Apakah ada tempat yang aman di sekitar sini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat yang aman. Li Fugui dan Li Buxian mulai berpikir serius. Tidak lama kemudian, Li Buxian berkata, iya, ada, tetapi jaraknya relatif jauh. Setidaknya 3 hari perjalanan dari sini. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata, Buxian, apakah kamu berbicara tentang gua misterius itu? Li Buxian mengangguk sedikit. Gua apa? Lin Bai bertanya dengan cemberut. Li Buxian berkata, ketika kami melarikan diri untuk bermain dengan Li Chaoyun dan yang lainnya, para pejuang keluarga Li pernah keluar untuk menangkap kami. Kami hampir ditangkap oleh mereka beberapa kali, tetapi hanya karena kami bersembunyi di suatu tempat. Sebuah gua tidak ditemukan oleh mereka. Kami menemukan gua itu secara tidak sengaja, ini sangat rahasia. Kata Li Buxian. Lin Bai berkata, baiklah, aku akan bertarung dengannya nanti, kamu pergi ke gua ini. Ketika saatnya tiba, setelah aku menyingkirkannya, aku akan datang untuk bertarung denganmu. Li Buxian berkata, oke, lalu aku akan mencantumkan peta rute gua itu padamu. Saat dia berbicara, Li Buxian mengeluarkan sepotong batu giok dari tas penyimpanannya, menempelkannya di antara alisnya untuk waktu yang lama, dan kemudian menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan melihatnya. Ada peta rute sederhana di dalam slip giok, menuju ke gua misterius yang dikatakan Li Buxian. Oke. Lin Bai mengangguk sedikit, memasukkan slip giok ke dalam tas penyimpanan, dan juga mengingat peta rute di benaknya. Setelah melakukan semua ini, pria berbaju hitam yang berdiri di depan kerumunan burung gagak tersenyum dingin, sudahkah kamu mendiskusikannya? Bagaimana cara melarikan diri dariku? Itu konyol. Jadi, kalian 3 pejuang di alam kehidupan dan kematian juga ingin melarikan diri dariku. Gagak, prajurit berbaju hitam, tahu bahwa Lin Bai dan Li Buxian sedang mendiskusikan rute pelarian, tapi dia tidak menghentikan Lin Bai, melainkan memberi Lin Bai waktu bagi mereka untuk mempersiapkan pelarian mereka. Rute. Sungguh suatu kepercayaan diri. Dia merasa yakin di dalam hatinya bahwa jika dia mengambil tindakan sendiri, baik Lin Bai maupun Li Buxian tidak akan bisa melarikan diri, dan peta jalan yang disepakati oleh Lin Bai dan Li Buxian hanya akan sia-sia. Lin Bai diam-diam mengambil 2 langkah ke depan, menatap Crow, dan mencibir, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Crow memandang Lin Bai dengan mata dingin dan kejam, dengan rasa jijik terpancar di matanya. Berwarna-warni, He berkata, Imam Besar hanya memintaku untuk mengambil kembali Li Buxian, dan sisanya akan hidup atau mati. Setelah mendengar ini, Lin Bai tersenyum dingin, tetapi tidak berbicara kepada burung gagak. Ayo pergi. Lin Bai berkata kepada Li Buxian dan Li Fugui tanpa menoleh ke belakang. Li Fugui mengertakkan gigi dan menarik Li Buxian dengan cepat dari belakang Lin Bai. Li Bai, saudaraku, kamu harus berhati-hati.
Ketika Li Fugui menariknya pergi, Li Buxian melihat ke belakang Lin Bai. Pada saat ini, dia merasakan sedikit keakraban. Punggung Lin Bai sepertinya tumpang tindih dengan punggung Li Buzeng. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Li Buzeng lah yang berdiri di depan Li Buxian dan melindunginya dari angin dan hujan. Murid-murid di keluarga menindas Li Buxian, tetapi Li Buzeng lah yang melangkah maju. Ketika ayahnya ingin memarahi Li Buxian, Li Buzeng lah yang berusaha sekuat tenaga membujuknya. Setiap kali selama persidangan, ketika Li Buxian dalam bahaya, Li Buzeng lah yang melindunginya di belakangnya. Saat ini, Li Buxian melihat ke belakang Lin Bai, dan terlihat sangat familiar, bukankah ini punggung saudaranya? Saudaraku. Li Buxian memikirkan Li Buzeng. Li Buxian tahu dengan jelas bahwa orang yang paling cemas dan mengkhawatirkannya sekarang bukanlah ayahnya, tapi kakaknya. Bab 2424 Susian dari konsepsi artistik tingkat ke-9. Li Fugui menarik Li Buxian dan pergi dengan cepat, menghilang di belakang Lin Bai. Prajurit berpakaian hitam gagak tersenyum dingin, memandangi sosok Liu Fugui dan Li Buxian yang mundur, dan berkata dengan ringan, "Gagak, ikuti mereka." Kuek, kuek. Serangkaian tangisan aneh datang, dan ribuan burung gagak terbang keluar. Langsung menuju Li Fugui dan Li Buxian. Mengapa Lin Bai tidak membiarkan burung gagak melacak Li Buxian? Potong. Lin Bai mendengus dingin, dan dua pedang terbang keluar dari dantiannya. Pada saat ini, ribuan lampu pedang menyala secara bersamaan di langit dan bumi, memotong burung gagak menjadi beberapa bagian. Di bawah pedang, hampir tidak ada prajurit yang pergi untuk melacak Li Buxian dan Li Fugui yang terbunuh oleh pedang terbang Lin Bai. Apa? Gagak, seorang prajurit berbaju hitam, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia melihat dua pedang terbang yang terbang di sekitar Lin Bai, penuh kejutan dan rasa ingin tahu. Pada saat itu, ketika dia melihat pedang terbang muncul, hampir tidak ada celah dalam sinar pedang yang lebat. Setiap sinar pedang diarahkan ke burung gagak dan ditebang. Meskipun momen ini berlalu dalam sekejap, momen ini sangat menguji penggunaan kekuatan dan kekuatan spiritual seorang pejuang, dan juga sangat menguji kendali pedang seorang kultivator terhadap pedangnya. Jika ada kesalahan sekecil apapun dan seekor burung gagak lolos, Li Buxian dan Li Fugui akan berada dalam bahaya. Tapi Lin Bai yang melakukannya. Langit penuh dengan cahaya pedang, memotong-motong burung gagak, dan tidak ada satupun burung gagak yang bisa mengejar Li Buxian. Lin Bai mengangkat tangannya dan melambai, dua pedang terbang mengelilinginya, dia tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu memiliki banyak burung gagak, bagaimanapun juga mereka terlalu lemah. Burung gagak di alam ramuan ilahi berada di bawah pedang terbangku, tapi itu hancur hanya dengan satu sentuhan." Lin Bai terkekeh. Gagak, seorang pejuang berbaju hitam, berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang pejuang belaka di alam hidup dan mati tingkat 9, Anda bisa menguasai teknik pedang yang tidak terduga seperti itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa teknik pedang Anda akan begitu hebat. Tidak heran bahkan Bai Yu terluka olehmu. Kamu memang mampu mengalahkan Bai Yu," kata Crow dingin. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. "Tapi, kamu membiarkan mereka kabur. Bagaimana denganmu?" Crow tersenyum dingin. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Saya tidak berbakat, tetapi saya juga berpikir bahwa Anda tidak memiliki kekuatan untuk membunuh saya. Ini konyol. Seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat 9 benar-benar berbicara omong kosong di depanku." Mata prajurit berpakaian hitam itu bersinar. Berkedip, ambil satu langkah, dan dalam sekejap, dunia berguncang. Gemuruh. Saat Lin Bai melihat prajurit berpakaian hitam itu maju selangkah, kekuatan menakutkan segera mengguncang kehampaan dan pegunungan di sekitarnya. Matanya dingin, dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya, dan meninju kekosongan itu dengan keras. Kekosongan itu sepertinya tidak mampu menahan kekuatannya dan bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Dalam kehampaan ini, sebuah kekuatan begitu dahsyat hingga menghantam Lin Bai seperti naga dewa. Tidak bagus. Mata Lin Bai berkilat, dan pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan dan memblokirnya di depannya. Puff! Pukulan ini mengenai pedang iblis Lin Bai. Kekuatan besar mengguncang pedang iblis dan bergetar. Lin Bai juga terlempar 100 meter, muntah darah dan terlihat tertekan. Teknik pedang pembunuh naga, gaya ke-8, kemarahan Buddha. Setelah Lin Bai menstabilkan tubuhnya di udara, dia segera mengayunkan pedang iblis itu. Sinar cahaya pedang mencapai langit dan bumi menghantam burung gagak. Wu, seorang prajurit berbaju hitam, melihat teknik pedang yang ditampilkan oleh Lin Bai. Matanya bersinar, dan ada sedikit kengerian di kedalaman matanya.
Namun, dia mencibir dan berkata, jika itu dilakukan oleh pendekar pedang lebih dari 20 tahun yang lalu, secara alami saya akan segera berlutut dan memohon belas kasihan. Tetapi Anda, meskipun Anda telah menguasai rangkaian ilmu pedang ini, Anda sama seperti Li Buzeng, Anda bahkan tidak dapat mengerahkannya 3 poin kekuatan. Serangkaian ilmu pedang ini, yang tersisa di tanganmu, sama sekali tidak berguna. Itu merupakan penghinaan terhadap reputasinya. Kalahkan aku. Prajurit berpakaian hitam itu mendengus dingin dan meninju. Pukulan yang tampaknya acak ini mengandung kekuatan kematian dan kesulitan yang kuat, dengan mudah menghancurkan keterampilan pedang Lin Bai. Yu Wei melukai Lin Bai dengan parah lagi, mengeluarkan seteguk darah. Lin Bai mundur 100 meter, dengan cibiran di sudut mulutnya dan berkata, kamu benar, saya sangat ingin mencapai kesuksesan dalam latihan teknik pedang pembunuh naga, dan memang benar saya tidak mempelajarinya. Dengan hati-hati. Terima kasih telah mengingatkanku. Aku akan melatih keterampilan pedang ini dengan baik di masa depan. Kalau begitu, aku akan mencobanya dengan keterampilan pedangku. Mengukur penguasa langit. Lin Bai mendengus dingin, besar sekali pedang besi muncul di tangan Lin Bai. Pedang iblis di tangan kanan dan penggaris pengukur di tangan kiri. Pada saat ini, niat pedang di tubuh Lin Bai meningkat hingga ekstrim. Angin kencang bertiup di langit dan bumi, dan niat dingin membunuh dalam angin hampir mencengangkan. Bao Jian Dao. Pedang spiritual Dao. Mata gagak berkilat, dan dia terkejut. Teknik membelah pedang langit. Buka gunung. Lin Bai meraung dengan marah, mengayunkan penguasa pengukuran langit, dan kekuatan besar bergerak bersamanya, mengguncang segala arah dan menghancurkan kehampaan. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan pegunungan di sekitarnya dan runtuh. Pedang ini ditusukkan di atas kepala burung gagak. Tabrakan itu membuat dunia bergejolak dan kehampaan pun hancur. Mata gagak berkilat dan dia buru-buru mundur, tapi pedang penguasa pengukur langit sangat tidak masuk akal sehingga pasti akan menghancurkannya berkeping-keping. Puff! Gagak menahan serangan pedang dari penguasa surgawi dan terhuyung mundur 100 meter. Wajahnya sedikit pucat dan dia menatap Lin Bai dengan heran. Ini belum berakhir. Mata Lin Bai berkilat, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Konsepsi artistik pembunuhan, konsepsi artistik aurora, konsepsi artistik hujan lebat, konsepsi artistik api, konsepsi artistik bumi, konsepsi artistik air yang menetes, konsepsi artistik angin kencang, konsepsi artistik angin dan awan, konsepsi artistik guntur. Konsepsi artistik 9 tingkat, Zuxian. Pada saat ini, pedang iblis bergetar, dan kekuatan mengerikan dari konsepsi artistik tingkat 9, setelah kilatan melahap jiwa pedang, mereka bergabung menjadi satu. Energi pedang yang merobek kehampaan jatuh dari langit dan menyerang prajurit berpakaian hitam itu. Pedang ini seperti murka dewa dari luar angkasa, menyebabkan malapetaka dan memusnahkan dunia. Pedang ini seperti kemarahan seorang kaisar manusia, membunuh jutaan orang. Pedang ini seperti kemarahan iblis dari neraka, menyebabkan aliran darah mengalir. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai menggunakan 9 tingkat konsepsi artistik pada saat yang sama dan menggunakan pedang pembunuh abadi. Bahkan orang kuat dalam situasi putus asa pun akan kesulitan melawan kekuatan mengerikan ini. Tidak bagus. Prajurit berbaju hitam itu berteriak, dan burung gagak di sekitarnya segera mengerumuni dan menghalangi jalannya. Engah. Pedangnya jatuh, membelah burung gagak, dan langsung menuju ke wajah orang ini. Garis darah membubung ke langit. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa Zuxian, yang berada dalam konsepsi artistik tingkat 9, menerbangkan prajurit berpakaian hitam itu dan mendarat dalam keadaan menyedihkan di hutan yang jaraknya 1000 meter. Dia terbaring di tanah, dan Lin Bai dengan jelas melihat tanda pedang yang menembus hingga ke tulang di dadanya, yang mengeluarkan banyak darah. Apakah dia sudah mati? Lin Bai terengah-engah dan menatap burung gagak, bergumam pelan. Pada saat yang sama, dia menggunakan jalan pedang Ba dan jalan pedang roh, dan juga menggunakan teknik pedang pembelah langit dan konsep artistik 9 tingkat Zuxian. Ini juga sangat menguras tenaga bagi Lin Bai. Kuek. Pada saat ini, sekelompok burung gagak terbang dan menyeret prajurit berpakaian hitam itu dari tanah. Hahaha. Prajurit berbaju hitam itu diangkat oleh burung gagak. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Lin Bai dengan dingin dan tersenyum, kekuatan pedang ini sungguh menakjubkan. Jika aku tidak menerobos sebelumnya, pada tingkat kematian dan kesulitan ke-6, aku khawatir pedang yang baru saja kamu serang sudah cukup untuk membunuhku. Tapi sayang sekali, kamu terlalu lemah. Milikmu budidaya terlalu lemah, bahkan jika kamu begitu kuat bahkan dengan keterampilan pedangku, kamu tidak dapat membunuhku.
Prajurit berpakaian hitam itu menginjak sekelompok burung gagak dan menatap Lin Bai dengan dingin sambil menyeringai. Wajah Lin Bai menjadi pucat, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa membunuh prajurit berpakaian hitam itu. Ini membuat hati Lin Bai jatuh ke dasar. Kamu terlalu lemah. Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan atau waktu untuk menjadi lebih kuat. Karena pedangmu tidak bisa membunuhku. Kalau begitu sekarang, serahkan saja nyawamu. Prajurit berbaju hitam tersenyum dingin. Apakah kamu tahu untuk apa aku memelihara begitu banyak burung gagak? Prajurit berbaju hitam mencibir, mereka terbiasa mengatur formasi. Bab 2425 Suara Iblis mengganggu formasi ilahi. Sekelompok burung gagak menarik prajurit berpakaian hitam itu dari tanah. Prajurit berbaju hitam tidak tahu apakah karena senangnya bisa selamat dari bencana maka dia berdiri di atas sekelompok burung gagak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa liar, hahaha, sungguh sayang sekali, sayang sekali. Pedang yang luar biasa. Dia hampir membunuhku. Sayang sekali, kamu tidak punya kesempatan. Prajurit berpakaian hitam itu memandang ke langit dan tertawa liar. Serangan seperti kilat Lin Bai barusan membuat prajurit berpakaian hitam itu meremehkan musuh dalam sekejap. Baru kemudian Lin Bai menemukan kesempatan. Dalam sekejap, dia hampir membunuh prajurit berpakaian hitam di bawah Susian tingkat ke-9. Konsepsi artistik. Lin Bai terengah-engah, melihat prajurit berpakaian hitam itu berdiri lagi, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Lin Bai juga tahu bahwa pedang Susian gagal membunuhnya sekarang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, mungkin akan sulit untuk membunuh prajurit berbaju hitam. Prajurit berpakaian hitam itu tertawa liar dan mengangkat tangannya, dan burung gagak terbang dari langit dan mengelilinginya. Burung gagak menutupi langit dan matahari mengelilingi Lin Bai. Tahukah kamu kenapa aku memelihara begitu banyak burung gagak? Burung gagak ini lebih baik dari manusia, setidaknya mereka patuh. Mata prajurit berpakaian hitam itu berkilat, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia mengulurkan tangannya sedikit dia meraih Lin Bai dengan telapak tangannya dan berkata dengan suara dingin, sekarang, korbankan hidupmu. Suara setan formasi ilahi kekacauan. Prajurit berpakaian hitam itu menggenggam kelima jarinya, dan kerumunan burung gagak yang menjebak Lin Bai di sekelilingnya mulai berteriak dengan tajam. Kuek, 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 kuek. Jeritan keras burung gagak menembus tubuh Lin Bai meresap. Dalam sekejap, gelombang suara menghantam Lin Bai. Lin Bai merasa darah di tubuhnya mulai mengalir deras, dan organ dalamnya sepertinya terus-menerus terjepit, robek, dan hancur di bawah kekuatan gelombang suara ini. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalari jiwa Lin Bai. Lingkaran ajaib. Lin Bai tampak kesakitan dan matanya merah darah. Pada saat ini, Lin Bai langsung mengerti. Ini adalah susunan sonik yang kuat. Prajurit berbaju hitam memelihara burung gagak hanya untuk membiarkan burung gagak mengatur susunannya. Kuek, kuek, raungan tajam burung gagak terus bergema di telinga. Sesaat kemudian, mata Lin Bai melotot, mata merah memenuhi pupilnya, dia membuka mulutnya, dan Lin Bai tidak bisa menahan muncrat seteguk darah. Dalam seteguk darah ini, beberapa organ dalam yang rusak terlihat samar-samar. Bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan gelombang suara ini pada Lin Bai. Karena itu adalah lingkaran sihir. Tidak seperti apapun di hadapanku. Telan jiwa pedang. Metode rahasia jiwa bela diri melanggar larangan. Lin Bai mengangkat kepalanya dan meraung ke langit dengan gigi terkatup. Semburan cahaya hitam menyilaukan keluar dari tubuh Lin Bai. Cahaya hitam ini sangat tajam, seperti pedang tajam yang terbang keluar dari tubuh Lin Bai. Pada saat ini, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan Lin Bai mengayunkan pedang iblis dan menebas ke langit. Cahaya pedang hitam meraung, langsung mencabik-cabik seekor burung gagak, berubah menjadi hujan darah, jatuh ke dalam hutan dalam bentuk tetesan. Saat teknik rahasia seni bela diri Lin Bai terungkap, auman tajam dan keras dari burung gagak ini secara bertahap menghilang dari telinga Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia menemukan mata susunan sihirku? Prajurit berbaju hitam memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Pada saat ini, tatapan prajurit berpakaian hitam terfokus pada salah satu burung gagak yang tak terhitung jumlahnya. Seekor burung gagak dengan mata tajam menatap aneh ke arah Lin Bai, yang berdarah di depannya. Tidak. Setelah prajurit berpakaian hitam melihat burung gagak, wajahnya menjadi pucat dan dia berkata, tidak, dia tidak menemukan mata lingkaran sihirku. Dia menggunakan metode rahasia untuk dengan paksa merobek lingkaran sihirku.
Pria ini tidak hanya tak tertandingi dalam ilmu pedang, dia juga memiliki begitu banyak kartu truf. Mata prajurit berpakaian hitam itu bersinar. Ahem. Lin Bai menghela nafas lega setelah dia menurunkan pedangnya dan merobek lingkaran sihir. Saat melihat prajurit berbaju hitam, Lin Bai melihat keterkejutan di wajahnya. Dia jelas sedang memikirkan bagaimana Lin Bai menerobos lingkaran sihirnya. Orang ini terlalu kuat. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, hampir mustahil untuk membunuhnya tanpa menggunakan jubah Dewa Darah dan benih iblis. Jubah Dewa Darah hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas. Kata Paman Fuking Suang bahwa seorang pejuang biasa hanya dapat menggunakannya seumur hidupnya. Jika Anda menggunakannya 3 kali, jika Anda menggunakannya lebih dari 3 kali, kekuatan hidup akan disedot oleh jubah Dewa Darah dan spesies iblis. Apakah itu sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Tuan Yuan Mo atau klan naga senior di Pulau Naga Jahat? Mereka semua berkata benih iblis tidak dapat lagi digunakan. Jika tidak, saya akan tenggelam semakin dalam. Dalam situasi ini, memang benar-benar mustahil bagiku untuk mengambil risiko menggunakan jubah Dewa Darah dan benih iblis untuknya. Ayo pergi. Selagi dia ada di sini, selagi aku masih terkejut melihat bagaimana aku menerobos lingkaran sihirnya, ini adalah kesempatan terbaikku untuk melarikan diri. Saat Lin Bai menerobos lingkaran sihir dengan pedangnya, Lin Bai dan prajurit berbaju hitam langsung bereaksi terhadap berbagai kemungkinan di hati mereka. Pada saat ini, Lin Bai berteriak kaget, kontrol pedang. Sebuah pedang terbang datang dan mendarat di kaki Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju cakrawala. Mau lari. Mata prajurit berpakaian hitam itu sangat dingin, dia mengambil satu langkah dan segera melepaskan kekuatan kematian dan kesulitan tingkat ke-6, mengejar Lin Bai dengan seluruh kekuatannya. Tapi keterampilan kontrol pedang Lin Bai begitu kuat sehingga dia menghilang dari cakrawala dalam sekejap mata. Prajurit berbaju hitam mengejar Lin Bai beberapa saat, dan melihat jarak antara Lin Bai dan dia semakin jauh. Aku tidak bisa mengejar. Kecepatan yang luar biasa. Bukankah teknik berjalan di atas pedang ini adalah cahaya pedang pelarian darah dari suku Canjian? Mungkinkah orang ini adalah seorang pejuang dari suku Canjian? Dan dia bisa menggunakan dua pedang terbang itu, yang persis sama dengan teknik pedang darah suku Canjian. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi mengejar Lin Bai, prajurit berpakaian hitam itu berhenti dan matanya bersinar dan brilian. Pada saat ini, Bai Yu memimpin sekelompok prajurit dari suku Tiandao, terlambat tiba di tempat di mana Lin Bai dan para prajurit berbaju hitam bertempur. Bai Yu melihat tanah berada dalam kekacauan, dan banyak hutan serta gunung runtuh. Bai Yu tahu di dalam hatinya bahwa tempat ini pasti baru saja mengalami pertempuran sengit. Tuan Gagak. Bai Yu melihat prajurit diam berpakaian hitam di udara dan buru-buru melangkah maju. Meskipun status Bai Yu di suku Tiandao tinggi, dia masih kalah dengan para pejuang Aula Pedang Darah suku Tiandao. Aula Pedang Darah adalah tempat di mana hanya pejuang paling menonjol, terbaik, terkuat, dan paling potensial di suku pedang surgawi yang bisa masuk. Bahkan Bai Yu jauh tertinggal dari status Blood Knife Hall. Bai Yu melihat prajurit berbaju hitam menatap ke kejauhan dengan mulut terbuka. Dia berkata dengan tenang, Tuan Gagak, apakah imam besar yang memintamu untuk menangkap Li Buxian? Di mana mereka? Bisakah Tuan Gagak berhasil? Bai Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Gagak menjadi gelap, dan bahkan tanpa melihat ke arah Bai Yu, dia berkata dengan tenang, kembalilah ke suku Tiandao dulu. Imam besar telah kembali ke suku Tiandao dengan ramuan Longshan. Saya pribadi akan melaporkan masalah ini kepada Anda. Pendeta lapor. Setelah mengatakan itu, burung gagak itu bergoyang, memeluk sekelompok burung gagak, terbang dengan kecepatan tinggi, dan menghilang ke cakrawala. Bai Yu berkata dengan ringan, sepertinya Tuan Gagak juga meleset. Prajurit yang mengikuti Bai Yu bertanya, Komandan Bai Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Yu berkata tanpa daya, sejak Tuan Gagak mengatakan itu dia harus kembali ke surga dulu. Suku pedang, ayo kembali dulu. Ayo kembali ke suku pedang surgawi. Setelah Bai Yu selesai berbicara, dia memimpin menuju suku pedang surgawi. Bab 2426 Badai Berdarah. Pegunungan Tiandao adalah tanah air suku Tiandao. Di Pegunungan Tiandao, terdapat ratusan ribu anggota suku Tiandao yang kuat. Pada saat ini, sekelompok burung gagak bergegas melewati istana di Pegunungan Tiandao, sampai di gunung yang sepi, dan berjalan ke dalam sebuah gua. Gagak, apakah kamu ketinggalan? Sebelum prajurit berbaju hitam bisa masuk ke dalam gua, suara dingin pendeta tinggi suku Tiandao datang dari dalam gua. Jelas sekali,
Imam besar sangat tidak puas dengan prajurit berpakaian hitam yang kembali dengan tangan kosong. Prajurit berbaju hitam berlutut dengan satu kaki dengan ekspresi muram dan berkata, "Tolong tenangkan imam besar dan biarkan saya melapor." Suara imam besar datang dari dalam gua, "Bicaralah." Segera, prajurit berbaju hitam perlahan mengejarnya. Kisah pembunuhan Lin Bai diceritakan, termasuk bagaimana Lin Bai membiarkan Li Buxian dan Li Fugui melarikan diri, bagaimana Lin Bai menerobos lingkaran sihirnya, dan bagaimana Lin Bai melarikan diri. Prajurit berbaju hitam hampir meniru situasinya persis seperti apa adanya dan memberitahu imam besar. Setelah mendengarkan, imam besar tersenyum aneh dan berkata, keterampilan pedang orang ini sangat kuat, dan dia juga telah menguasai 9 tingkat konsepsi artistik. Keterampilan pedangnya tidak ada bandingannya, dan niat pedangnya dapat mencapai para dewa. Orang ini jelas bukan dari keluarga Li Dikunsu. Suku. Keluarga Li Dikunsu, meskipun ada banyak pendekar pedang yang kuat di Kunsu, tidak ada seorang pun di Kunsu yang dapat memiliki ilmu pedang yang luar biasa seperti orang ini. Aturlah rahasia di Kunsu untuk diselidiki. Dari mana orang berasal, apa asal-usul mereka? Setelah mendengar perkataan prajurit berpakaian hitam, imam besar segera menyimpulkan bahwa Lin Bai jelas bukan murid keluarga Li Dikunsu. Prajurit berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, "Imam besar, menurutku juga begitu." Orang ini mempraktikkan teknik yang memungkinkan pedang terbang dari tangannya. Kemudian ketika dia melarikan diri, dia menginjak pedang terbang itu. Bukankah kedua teknik ini hanya teknik pedang darah dan cahaya pedang pelarian darah dari suku Canjian? Imam besar, mungkinkah dia dari suku Canjian? Tanya prajurit itu dalam warna hitam. Imam besar berkata dengan penuh arti, teknik pedang darah adalah dasar dari suku Canjian. Juga karena serangkaian keterampilan inilah suku Canjian menempati peringkat 3 teratas di antara 108 suku di Kunsu. Suku besar. Cahaya pedang pelarian darah adalah teknik rahasia dalam teknik pedang darah. Setelah cahaya pedang pelarian darah digunakan, jaraknya akan mencapai 72.000 mil dalam sekejap. Tetapi seni pedang pelarian darah adalah teknik pedang patah. Rahasia suku yang tak terhitung tidak dapat dipelajari oleh orang-orang non-inti. Jika dia benar-benar mengetahui teknik pedang darah, maka orang ini pasti memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan suku Canjian. Kata imam besar penuh arti. Prajurit berpakaian hitam berkata, "Saya merasakan hal yang sama." Imam besar, menurut Anda apakah suku Canjian merasa bahwa kami telah mengambil alih sumber daya budidaya Longshan? Mereka iri dan ingin mendapat bagian dari kue tersebut, jadi mereka diam-diam mengirimkannya seseorang untuk membawa mereka pergi. Li Buxian. Imam besar berkata dengan dingin, itu bukan tidak mungkin. Jika ini benar-benar alasannya, maka suku Canjian terlalu tidak masuk akal. Oke, saya akan melakukan ini. Aku meminta konfirmasi dari suku Canjian. Kamu harus mundur dulu. Imam besar menggelengkan kepalanya dan berkata. Prajurit berpakaian hitam berkata, "Imam besar, apakah Anda punya instruksi lain?" Prajurit berpakaian hitam itu juga tahu bahwa dia akan menangkap Lin Bai dan Li Buxian. Meskipun dia punya alasan untuk meyakinkan imam besar, dia pasti tidak melakukan ini dengan baik. Prajurit berbaju hitam sangat tidak mau. Imam besar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun kami tidak menangkap Li Buxian, putri penguasa Kunsu, kami mendapatkan ramuan Longshan dan menangkap Li Chaoyun dan 7 anggota inti keluarga Li lainnya. Selanjutnya, suku Tiandao harus membuat semua persiapan." Prajurit berbaju hitam bertanya dengan rasa ingin tahu, persiapan apa? Imam besar tersenyum dan berkata, "Kami membunuh begitu banyak prajurit dari kam dewa perang keluarga Li di Longshan, dan juga menangkap para tetua keluarga Li. Putra tetua di paviliun, apakah menurutmu Kunsu akan melepaskannya?" Prajurit berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, di periode waktu berikutnya, Kunsu pasti akan membalas dendam pada suku Tiandao kita. Bawahan, pergi sekarang. Buat pengaturan dan siapkan aula pedang darah kapan saja." Imam besar mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan." Ya. Prajurit berpakaian hitam itu mengangguk, berbalik dan meninggalkan Gusan. Pada saat yang sama, di klan keluarga Li di Kunsu. Li Buzeng masuk ke aula dengan ekspresi muram. Di aula ini, ribuan tetua sedang duduk-duduk. Seorang pria paruh baya berjubah emas, duduk di posisi tinggi tanpa kemarahan atau otoritas, memandang Li Buzeng dengan dingin saat dia masuk. Di bawah pria berbaju emas, seorang pria paruh baya berbaju hitam berdiri sambil tersenyum. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti baru pulih dari penyakit serius. Pria ini jelas adalah Mo Wensen. Li Buzeng berjalan ke aula tanpa ekspresi,
mengepalkan tinjunya dan berteriak kepada pria paruh baya berjubah emas, anak saya telah bertemu ayahnya. Li Buzeng telah bertemu dengan para tetua. Dia telah bertemu Paman Mo Wensen. Li Buzeng pegang tanganmu dan salut ke sekeliling. Sebelum para tetua di sekitarnya dapat berbicara, pria paruh baya berjubah emas di atas posisi tinggi menjadi marah. Li Buzeng, kamu menjadi semakin berani. Berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Bagian tengah. Ini pria tua berjubah emas jelas merupakan ayah dari Li Buzeng dan Li Buxian, penguasa Kunsu saat ini, dan Li Zengyi, salah satu dari 18 Dewa Taoshan. Li Zeng sangat marah dan menatap Li Buzeng. Li Buzeng berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong, tolong tenang, ayah. Pada saat ini, di depan para tetua, seorang lelaki tua kurus berdiri dengan cemas, menatap Li Buzeng dan berkata, Tuan muda, biarkan aku bertanya padamu, anakku Li Chaoyun, benarkah? Li Buzeng tampak murung dan mengangguk sedikit. Orang tua kurus ini adalah tetua pertama dari paviliun keluarga Li saat ini. Statusnya di Kunsu bisa dibilang nomor 2 setelah Li Zengyi. Ah! Ketika lelaki tua kurus itu melihat Li Buzeng mengangguk, wajahnya langsung menjadi pucat. Li Buzeng buru-buru berkata, tapi tolong jangan khawatir, tetua agung. Meskipun Li Chaoyun jatuh ke tangan suku Tiandao, saya rasa suku Tiandao mungkin tidak memiliki keberanian untuk menyakiti Li Chaoyun dan yang lainnya. Mereka seharusnya tidak hidup untuk saat ini. Bahaya. Setelah mendengar analisis Li Buzeng, ekspresi tetua keluarga Li sedikit melunak. Li Zengyi bertanya, Buzeng, apa yang terjadi? Li Buzeng mengepalkan tinjunya dan berkata, Ayah, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Karena masalah ini telah membuat khawatir paviliun Penatua, anak laki-laki itu akan memberitahumu semuanya tepat. Masalah ini harus dimulai dari Longshan. Li Buzeng berdiri di paviliun Penatua dan perlahan-lahan menceritakan semua yang terjadi di Longshan. Akhirnya, Li Buzeng berkata, untungnya, Buxian dan Li Fugui diselamatkan oleh Lin Bai. Saya telah memerintahkan Balai Tianlong untuk menyelamatkan Mo Wensen. Tetap diam dari awal hingga akhir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Buzeng, berkata dengan senyuman aneh, Li Zengyi, awalnya aku mengira Kunsu adalah surga, tapi sekarang tampaknya Kunsumu tidak lebih damai daripada dunia luar. Li Zengyi berkata dengan dingin, selama masih ada orang, pasti akan ada perselisihan dan dendam. Ini tidak bisa dihindari. Saudara Lin Duo tahu betul tentang 108 suku di Kunsu saat itu. Mo Wensen mengangguk sedikit, berpikir bahwa Li Zengyi berkata sangat benar. Tidak ada tempat yang benar-benar damai di dunia ini. Tetua-tertua dari keluarga Li bertanya dengan cemas saat ini, Guru, Anda tidak membicarakan masalah ini sekarang. Putra saya masih di tangan suku Tiandao. Tolong bantu saya dengan seluruh kekuatan saya. Setelah mendengar apa yang tetua-tertua dari keluarga Li berkata, yang lain beberapa tetua juga berdiri dan berkata, ya, anak saya juga berada di tangan suku Tiandao. Guru, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan saya. Para tetua ini melarikan diri bersama Li Chaoyun. Ayah seorang pejuang. Li Buzeng mengepalkan tinjunya dan bertanya, apakah itu perang atau perdamaian? Tolong biarkan ayahmu yang memutuskan. Pada saat itu, ribuan tetua di paviliun tetua berdiri, mengepalkan tangan mereka dan bertanya pada Li Zengyi, apakah itu perang atau damai? Tolong biarkan kepala keluarga yang memutuskan. Li Zeng tampak dingin dan berdiri dari jabatannya yang tinggi, tentu saja ini perang. Karena suku Tiandao akan memulai perang terlebih dahulu, bagaimana bisa Liku keluarga takut padanya? Li Buzeng, kirim perintah, Balai Tianlong semua anggota, semua kirim. Selain itu, paviliun Penatua akan memilih 100 tetua untuk menemani mereka. Jika suku Tiandao cukup bijaksana untuk serahkan sumber daya pelatihan Longshan dan bersedia meminta maaf, kirim Li Chaoyun dan yang lainnya kembali ke Kunsu keluarga Li akan tetap membiarkan mereka bertahan hidup di dunia sesuai perjanjian mereka sebelumnya. Jika tidak, hancurkan suku Tiandao untuk mengajar 108 suku Kunsu pelajaran. Li Zengyi berkata dengan dingin. Tuan suci keluarga, perkuat Kunsu kami. Ribuan tetua berkata serempak. Tetua tertua dari keluarga Li buru-buru berkata, Tuan, saya bersedia menemani Anda. Li Zeng mengangguk dan berkata, Tetua, saya tahu Anda merindukan Li Chaoyun. Kalau begitu, Anda boleh pergi. Tetua tertua dari keluarga Li berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru. Segera, banyak orang kuat meninggalkan keluarga Li dan bergegas ke Kunsu. Di Kunsu, badai berdarah diam-diam berkumpul. Bab 2427 Gua Misterius. Di pegunungan yang tidak diketahui,
di antara hutan lebat yang tak terhitung jumlahnya, terdapat sebuah gua yang ditutupi oleh hutan lebat. Saat ini, Li Buxian dan Li Fugui telah bersembunyi di dalam gua ini selama 1 jam. Setelah berlari selama 3 hari berturut-turut, Li Buxian dan Li Fugui akhirnya sampai di gua misterius tempat mereka bersembunyi dari prajurit keluarga Li 1 jam yang lalu. Mereka mungkin tidak akan datang ke sini. Li Fugui melihat sekeliling dengan rasa takut yang masih ada. Li Buxian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tempat ini sangat rahasia. Ketika para tetua dari Paviliun Penatua datang ke sini untuk mencari kita, bukankah mereka menemukan gua ini?" Memikirkan, Li Chaoyun dan yang lainnya. "Bagaimana kabarmu?" Li Fugui bertanya dengan cemas. Ketika Li Buxian mendengar ini, ekspresinya berubah sedikit dingin, dan dia berkata dengan tenang, "Saya pikir mereka tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Lagi pula, suku Tiandao tahu bahwa mereka adalah putra dari tetua Kunsu, dan mereka tidak melakukannya. Saya tidak berani membunuh mereka dengan mudah. Saya pikir mereka menangkap Li Chaoyun dan yang lainnya, mungkin hanya untuk mendapatkan sumber daya budidaya dari keluarga Li, dan itu tidak akan membahayakan hidup mereka." Li Fugui mengangguk sedikit. Keduanya terdiam di dalam gua. Mereka telah melarikan diri untuk bermain berkali-kali sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah seberbahaya kali ini. "Saya ingin tahu bagaimana kabar saudara Lin Bai." Li Buxian paling mengkhawatirkan Lin Bai, katanya ringan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari pintu gua ini. "Immortal, hati-hati." Mendengar suara itu, Li Fugui segera menjadi waspada dan mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya. Li Buxian juga tampak khawatir. Namun setelah menunggu lama, tidak ada yang masuk kecuali suara dentuman keras di pintu. Setelah lama waspada, Li Fugui dan Li Buxian saling berpandangan. Keduanya serempak bergerak menuju pintu masuk gua. Perlahan-lahan mereka mendekati pintu masuk gua dan mengangkat lapisan dedaunan di pintu masuk. Mereka melihat seorang laki-laki berlumuran darah tergeletak di depan gua. Pria yang jatuh di depan gua, berlumuran darah, jelas adalah Lin Bai. "Itu Lin Bai," seru Li Fugui. "Saudara Lin Bai." Li Buxian berteriak, bergegas keluar, dan menyeret Lin Bai yang terluka parah ke dalam gua. Li Fugui dan Li Buxian bekerja sama untuk menyeret Lin Bai ke dalam gua, jejak darah panjang tertinggal di dedaunan di tanah. "Datanglah ke gua." Li Fugui dan Li Buxian menemukan bahwa Lin Bai telah pingsan sepenuhnya. Dia terluka parah. Li Fugui memandang Lin Bai dengan ngeri. Li Buxian tampak panik. Li Fugui perlahan meletakkan tangannya di dada Lin Bai, menyuntikkan kekuatan spiritual lembut ke tubuh Lin Bai, dan memeriksa luka Lin Bai. Setelah beberapa saat, Li Fugui memandang Li Buxian dan berkata dengan ngeri, hampir semua tulang di tubuhnya hancur, 18 meridian patah, dan bahkan organ dalam mengalami trauma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika itu orang lain, saya khawatir luka serius seperti itu cukup untuk membunuhnya 10 kali. Mata Li Buxian begitu ketakutan setelah mendengar kata-kata Li Fugui. Dia menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, melihat Lin Bai pingsan, dan air mata di matanya tidak bisa menahan mengalir. "Ini salahku. Jika aku tidak melarikan diri untuk bermain, Li Chaoyun dan yang lainnya tidak akan lolos. Dibunuh oleh suku Tiandao. Tangkap. Saudara Lin Bai tidak akan menderita luka serius seperti itu karena kita. Ini semua salahku. Ini semua salahku," kata Li Buxian sambil terisak. Li Fugui juga menunjukkan rasa menyalahkan diri sendiri yang kuat di wajahnya. "Buxian, ini salah kami, bukan salahmu sendiri. Itu adalah keputusan yang kami buat bersama untuk melarikan diri dari keluarga Kunsu Li untuk bermain, dan kesalahannya bukan milikmu sendiri. Kami semua bersalah." Li Buxian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Li Chaoyun ditangkap dan keberadaan kami tidak diketahui. Saya khawatir ayah dan saudara laki-laki saya, serta para tetua Paviliun Penatua, menjadi gila dengan kecemasan saat ini. Dan sekarang, kami juga menyebabkan saudara Lin Bai menderita luka yang begitu serius," kata Li Buxian sambil menangis. Li Fugui memejamkan mata kesakitan, tidak berani menatap Li Buxian lagi, air mata di matanya perlahan-lahan keluar. "Lebih baik jika kamu mengetahuinya. Lebih baik jangan menyelinap keluar untuk bermain lain kali." Tepat ketika Li Buxian dan Li Fugui hendak menangis, sebuah suara lemah terdengar. Li Buxian dan Li Fugui buru-buru menyeka air mata mereka dan menunduk. Lin Bai, yang baru saja pingsan, membuka matanya dengan lemah. "Saudara Lin Bai!" Li Buxian berteriak kaget. "Saudara Lin Bai!" Li Fugui sangat senang. Ahem. Lin Bai terbatuk ringan, perlahan duduk dari tanah dan bersandar ke dinding.
Li Buxian bertanya dengan heran, "Saudara Lin Bai, apakah kamu baik-baik saja?" Lin Bai berkata dengan ringan, "Ini bukan masalah besar, aku baru saja kehilangan separuh hidupku. Prajurit dari Aula Pedang Darah Suku Pedang Surgawi adalah sungguh kuat. Jika prajurit biasa lainnya terkena pedang tingkat 9 milikku, mereka mungkin akan kehilangan kekuatan bertarungnya bahkan jika mereka tidak mati. Kekuatan yang kuat." Lin Bai He berkata dengan rasa takut yang masih ada. Li Buxian dan Li Fugui memandang Lin Bai dengan cemas. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan istirahat beberapa hari saja." Lin Bai mengeluarkan pil Dixuan dari tas penyimpanan, meminumnya satu persatu, dan mulai menyembuhkan lukanya. Melihat Lin Bai mulai sembuh, Li Buxian dan Li Fugui tidak mengganggunya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit sementara Lin Bai sedang dalam penyembuhan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, luka Lin Bai sembuh 50%, dan pil Dixuan di tas penyimpanan habis dikonsumsi. Cedera kali ini terlalu serius. Setelah meminum pil Dixuan, saya hanya pulih 50%. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi tidak apa-apa. Setidaknya saya telah memulihkan kemampuan saya untuk bergerak dan melindungi diri saya sendiri." Lin Bai membuka matanya, melihat ke depan, dan melihat Li Buxian dan Li Fugui bersandar bersama, tidur nyenyak. Haha, murid-murid Kunsu ini mungkin belum pernah mengalami krisis hidup dan mati seperti ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak mengganggu Li Buxian dan Li Fugui, tetapi berdiri diam dan meregangkan otot-ototnya. Setelah beberapa saat, Lin Bai melihat ke arah gua. Gua ini tidak besar, hanya berukuran 100 meter, bagian dalamnya gelap dan lembab, seperti tempat tinggal monster. Gua ini memang tempat persembunyian yang bagus. Lin Bai tersenyum tipis, melihat, dan mengabaikannya. Tapi saat Lin Bai mengalihkan pandangannya, Lin Bai melihat tanda di dinding dari sudut matanya. Hah! Lin Bai mengerutkan kening, berjalan mendekat dan mengangkat tangannya untuk menyingkirkan rotan di dinding, memperlihatkan jejaknya. Lin Bai mengulurkan tangannya dan perlahan menyentuhnya, mengerutkan kening, ini sepertinya tanda pedang. Ketika telapak tangan Lin Bai menyentuh tanda ini, dia tiba-tiba tergores oleh sudut tajam dari tanda itu. Dia mengambil miliknya jari dan setetes darah jatuh pada jejak yang panjang ini. Dalam sekejap, setetes darah Lin Bai tampak berubah menjadi naga berdarah, mengalir dalam jejaknya secara instan. Pada saat yang sama, di dalam jejak infus darah, jejak darah tampak menjadi hidup. Ini, Lin Bai sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Bab 2428 Muyu. Ikan kayu busuk. Jari Lin Bai tergores oleh sudut tajam dari tanda tersebut, dan setetes darah jatuh ke dalam tanda tersebut. Dalam sekejap, jejak ini dengan cepat dipenuhi cahaya merah yang menyilaukan, dan garis-garis berdarah jatuh dari dinding. Sikat. Tanda pedang berdarah menebas wajah Lin Bai. Tidak. Lin Bai buru-buru menghindar, tetapi pada saat ini, lampu pedang berwarna merah darah menyala dengan ganas di dinding sekitarnya, jatuh dari dinding, dan menebas ke arah tubuh Lin Bai. Apa yang terjadi? Lin Bai terkejut dan buru-buru menghindar untuk menghindari cahaya pedang berdarah. Saat ini, Lin Bai awalnya ingin menyelamatkan Li Buxian dan Li Fugui. Tapi Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa hanya Lin Bai yang bisa melihat cahaya pedang berdarah ini. Ketika cahaya pedang menimpa Li Buxian dan Li Fugui, mereka sepertinya menghilang tanpa jejak. Li Buxian dan Li Fugui tidak terluka sama sekali. Lampu pedang berdarah ini sepertinya ditujukan padaku. Mereka tidak akan membahayakan Li Buxian dan Li Fugui. Apa yang terjadi? Lin Bai berkata dengan sangat terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai berlari secepat yang dia bisa di dalam gua, menghindari kejaran cahaya pedang berdarah berulang kali. Lampu pedang berdarah ini sepertinya tak terhitung jumlahnya, menyerang satu demi satu. Dalam sekejap, Lin Bai kelelahan. Itu salah. Lampu pedang berdarah ini terlihat berantakan, tapi memberiku perasaan familiar. Apakah ini teknik pedang pembunuh naga? Lin Bai berkata dengan sangat ngeri. Lin Baizi dengan cermat mengamati pergerakan setiap cahaya pedang. Setelah beberapa saat, Lin Bai akhirnya memastikan bahwa ini adalah teknik pedang pembunuh naga. Langkah ini adalah pedang hijau setinggi 3 kaki. Langkah ini adalah naga yang tersembunyi di dalam jurang. Langkah ini adalah murka Sang Buddha. Langkah ini adalah kejutan abadi, Lin Bai memandang satu demi satu. Cahaya pedang menyambar dan semua teknik pedang dikenali. Mengapa tidak ada pedang terakhir dari teknik pedang pembunuh naga? Pada slip giok teknik pedang pembunuh naga yang diberikan Paman Lanling kepadaku, tidak ada catatan tentang pedang terakhir dari pedang pembunuh naga.
teknik, termasuk ketika Li Buzeng datang ke timur. Saat berdiskusi tentang Tao di Akademi Zhou, dia hanya menggunakan jurus ke-8, namun dia tidak menggunakan jurus ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga. Mata Lin Bai berkilat, ini adalah orang langka yang mempraktekkan teknik pedang pembunuh naga. Kesempatan. Lin Bai mengikuti cahaya pedang berdarah yang berkedip-kedip keluar dari gua dan mulai terus-menerus menyimpulkan teknik pedang pembunuh naga. Waktu berlalu dengan lambat, setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Pedang hijau setinggi 3 kaki. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan menebasnya di depannya, menghancurkan cahaya pedang berdarah. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat cahaya pedang lainnya. Pedang ini adalah jurus ke-8, kemarahan Buddha. Kalau begitu ayolah, kemarahan Buddha. Lin Bai mengertakkan gigi dan menyerang dengan pedang. Cahaya pedang melawan cahaya pedang, setelah tabrakan, mereka langsung meledak. Dalam sekejap, Lin Bai menggunakan teknik pedang pembunuh naga untuk menebang semua lampu pedang di dalam gua. Dan pada saat ini, suara agung seorang pria bergema di dalam gua, bentuk ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga. Pembunuh naga. Tepat setelah Lin Bai mendengar suara pria ilusi ini, pikiran Lin Bai meledak dengan keras. Karena suara ini sangat familiar bagi Lin Bai. Meskipun saya sudah bertahun-tahun tidak mendengarnya, Lin Bai masih mengingatnya di hati saya. Ini adalah suara ayah Lin Bai. Ini suara Lin Duo. Apakah itu suara ayah? Lin Bai berkata dengan ngeri. Pada saat ini, dua sosok ilusi muncul di dalam gua. Lin Bai tidak bisa melihat dengan jelas wajah sosok itu, dan hanya bisa melihat sosok kasarnya. Ini adalah pria dan wanita. Pria itu memegang pedang besi di tangannya, tampak seperti benda fana dan tidak memiliki kekuatan menyerang. Namun di tangan pria itu, pedang besi biasa ini seperti bilah tajam yang dapat menghancurkan dunia. Dan wanita itu memiliki sosok yang anggun. Meski tidak bisa melihat wajahnya, Lin Bai tetap bisa merasakan bahwa wanita ini adalah wanita tercantik di dunia. Lin Bai memandang pria dan wanita yang muncul di depannya, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Yang paling mengejutkan Lin Bai adalah, Lin Bai memiliki ketertarikan yang kuat pada kedua orang ini. Lin Bai memandangi dua hantu di depannya dan berteriak untuk pertama kalinya, "Ayah! Ibu!" Tapi jelas mustahil bagi kedua hantu di dalam gua untuk mendengar kata-kata Lin Bai. Setelah mereka muncul, sebuah suara datang, "Lin Duo, mengapa kamu tidak meninggalkan teknik pedang pembunuh naga yang lengkap di Kunsu? Mengapa kamu hanya meninggalkan 8 gerakan pertama? Apakah kamu tidak percaya pada murid Kunsu? Apakah kamu takut dari mereka?" Cerita sampingan. Suara seorang wanita terdengar. Lin Bai berteriak ngeri, "Ibu!" Lin Bai menatap wanita yang wajahnya tidak terlihat jelas. "Apakah ini hantu?" Lin Bai berkata dengan dingin, "Tidak, ini adalah jejak kaki yang mereka tinggalkan saat itu, tapi sekarang aku menggunakan keterampilan pedang darah dan pembunuh naga untuk membangunkan kembali ayahku yang tinggal di gua ini." Niat. Beginilah bayangan mereka diproyeksikan. Lin Bai memandang tanpa daya kedua orang di depannya. Lin Bai tahu bahwa ini adalah Lin Duo dan Li Subai, tetapi dia tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Setelah wanita itu selesai berbicara, tawa hangat seorang pria terdengar, "Hahaha, Subai, tentu saja aku tidak khawatir murid Kunsu akan menyebarkan teknik pedang pembunuh naga, tapi yang aku takuti adalah murid Kunsu akan mempermalukan negara ini. Reputasi ilmu pedang." Wanita itu berkata dengan sedikit tidak senang, "Saya, murid Kunsu, menempati gunung abadi di alam atas, yang merupakan tanah berkah langka di benua kuno. Semua salah satu muridku termasuk di antara naga dan burung phoenix. Kamu sebenarnya bilang aku, murid Kunsu, telah mempermalukan reputasi teknik pedang pembunuh naga." Ketika pria itu mendengar bahwa wanita itu marah, dia tidak mencoba membujuknya. Tapi berkata dengan cara yang sangat mendominasi, aku tidak meremehkan kejeniusan Kunsu, aku menyimpan pedang pembunuh naga. Jika murid muda Kunsu dapat memahami rahasia teknik pedang pembunuh naga ini dengan 8 gerakan pertama dari metode ini, mereka akan mampu menaklukkan benua kuno. Wanita itu berkata dengan tidak puas, "Apa maksudmu? Maksudmu aku, Kunsu, apakah kamu berbicara tentang aku? Murid bahkan tidak dapat memahami 8 langkahmu jurus teknik pedang pembunuh naga. Apakah menurutmu semua murid Kunsuku tidak berguna? Jangan lupa, saudaraku adalah seorang jenius yang langka. Apakah menurutmu saudaraku juga tidak dapat memahaminya?" Pria itu tertawa dan berkata, "Haha, Subai, aku tidak berniat mengincar saudaramu. Maksudku sangat sederhana. Di mataku, seluruh prajurit Kunsu adalah sampah. Termasuk kamu dan saudaramu.
Lalu pria itu berkata dalam sebuah cara yang luar biasa mendominasi. Kamu, Lin Duo, apakah kamu mencari kematian? Wanita itu segera melarikan diri. Wanita itu mengayunkan tinjunya dan meninju bahu pria itu beberapa kali berturut-turut. Namun pria itu tidak melakukan perlawanan dan membiarkan wanita itu memukulnya. Beberapa saat kemudian, wanita itu menjadi lelah dan berhenti untuk mengambil napas. Pada saat ini, pria itu berkata dengan penuh kemenangan, "Lihat, apa yang saya katakan, Anda memukul saya lebih dari 500 kali secara total, tetapi Anda tidak menyakiti saya sama sekali. Saya hanya perlu satu pedang untuk mengalahkan Anda. Lebih baik, apakah aku lebih baik dari kakakmu?" Pria itu berkata dengan bangga. Kamu hanyalah seekor ikan kayu. Kamu tetaplah sepotong ikan kayu yang busuk." Wanita itu meraung dengan marah. Lin Bai berdiri di samping, memandangi dua sosok samar di depannya, dan tersenyum tak berdaya. "Ayah, dengan kecerdasan emosionalmu, bagaimana kamu bisa menangkap ibuku?" Bab 2429 Tiga Teknik Pedang Pembunuh Naga. Lin Bai berdiri di samping dan mendengar percakapan antara seorang pria dan seorang wanita, dan tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya. "Bagaimana ayahku, dengan IQ-nya, bisa menangkap ibuku?" Lin Bai berkata sambil tersenyum masam. Tapi kemudian, pria itu sepertinya melihat wanita itu benar-benar marah, jadi dia memperlambat ketangguhannya dan berkata dengan tenang, "Baiklah, Subai, jangan marah. Saya tidak bermaksud menggunakan teknik pedang pembunuh naga. Jurus ke-9 tidak akan ketinggalan. Itu karena jurus ke-9 ini terlalu rumit, dan kekuatan jurus ini telah benar-benar melampaui batas yang dapat ditanggung oleh dunia ini. Jurus ke-9 ini harusnya mampu suatu eksistensi sebanding dengan Taoisme. Itu tidak bisa lagi disebut keterampilan. Jurus ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga adalah jurus Taoisme. Jika aku meninggalkan jurus ke-9, murid Kunsu biasa mereka sok dan bersikeras untuk berlatih jurus ke-9. Dengan bakat mereka, bahkan saudaramu mungkin akan menjadi gila dan akhirnya mati mendadak. Jika tidak ada dasar yang kuat dan jurus ke-9 dilakukan secara paksa, itu hanya akan merugikan para pejuang daripada membantu. Saya khawatir setelah saya meninggalkan jurus ke-9, para murid Kunsu akan bersemangat untuk sukses dan mendapatkan keuntungan, dan akan langsung mempraktekkan jurus ke-9 tanpa susah payah mempelajari 8 jurus pertama. "Dibunuh," kata pria itu lembut. Mendengar ini, suasana hati wanita itu tampak sangat rileks, dan dia bertanya, "Benarkah? Anda tidak berbohong kepada saya?" "Tentu saja benar." Pria itu berkata dengan sangat serius, "Anda juga telah melihat apa yang aku melakukannya." Meskipun 8 gerakan pertama dari teknik pedang pembunuh naga cukup kuat, mereka biasa-biasa saja dan kekuatan mereka hanya sebanding dengan teknik tingkat dewa. Tetapi, gerakan ke-9, ini adalah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang saya telah menghubungkan ke Dongzu dan Kunsu. Dibuat oleh buku Dharma, berisi Tao saya. Jurus ke-9 ini adalah metode Tao. Pria itu berkata dengan tenang. Wanita itu jelas tidak mempercayainya, dan berkata dengan ringan, "Apakah itu begitu kuat?" Pria itu tersenyum bangga, diam-diam mengambil 2 langkah ke depan, mengangkat pedang di tangannya. Lin Bai menatap langsung ke tangan pria itu. Saat Lin Bai melihat pedang besi di tangan pria itu, dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Karena Lin Bai pernah melihat pedang besi ini sebelumnya. Tapi saya tidak melihatnya di tangan Lin Duo, tapi di tangan Aning. Pedang besi berkarat di tangan Aning tiba-tiba menjadi pedang besi yang dipegang Lin Duo sekarang. Sejak Lin Bai dan An Ning saling mengenal, Lin Bai tahu bahwa An Ning sangat menghargai pedang besi biasa di tangannya. Meskipun puluhan ribu orang menertawakannya, dia menganggap pedang besi di tangannya sebagai harta karun. "Bagaimana pedang ayahku bisa ada di tangan An Ning?" Lin Bai punya pertanyaan di benaknya. Pada saat ini, pria yang mengambil 2 langkah ke depan sedikit mengangkat pedang besinya dan berkata dengan tenang, "Su Bai, hati-hati. Langkah ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga disebut pembunuhan naga. Tetapi karena gerakan ini telah mencapai puncak seni bela diri di dunia ini, saya membagi jurus ini menjadi 3 pedang. Pedang pertama adalah teknik membunuh naga dan menghunus pedang." Pada saat ini, Lin Bai melihat pria itu pedang besi di tangannya melintas tiba-tiba, secepat kilat, melampaui semua kekuatan dan kecepatan di dunia. Dalam sekejap, pedang ini menebas seolah-olah menyapu dari selatan langit ke utara bumi. Jutaan mil dalam sekejap, Lin Bai memandang pedang di depannya dengan sangat terkejut. Pada saat ini, beberapa kata muncul di tangan Lin Bai, begitu cepat, begitu kuat, sangat akurat, pedang yang kejam. "Dilepaskan. Lihat darah. Singkirkan pedangmu saat kamu melihat darah."
Lin Bai ketakutan oleh pedang itu dan menjadi pucat. Dan pada saat ini, setelah pria itu menghunus pedangnya, dia berkata, ini adalah pedang kedua, teknik membunuh naga dan menjebak langit. Di depan Lin Bai, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun seketika, berubah menjadi sangkar seperti pedang yang memenuhi gua. Saat ini, bekas pedang yang menakutkan dan ganas tertinggal di dinding gua. Jadi dari sinilah tanda-tanda ini berasal. Lin Bai sepenuhnya memahami saat ini bahwa bekas pedang di dinding sekitarnya jelas ditinggalkan oleh latihan pedang kedua membunuh naga oleh Lin Duo. Pedang pembunuh naga kedua sebenarnya berisi 8 jurus pertama dari teknik pedang pembunuh naga. Pantas saja ayah hanya mengatakan bahwa tanpa dasar yang kuat, mempraktikkan jurus ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga akan lebih berbahaya daripada bermanfaat. Lin Bai berseru berulang kali. Ini pedang ketiga, teknik membunuh naga dan kembali ke laut. Niat pedang pria itu seperti lautan luas, meledak. Langit dan bumi gelap, matahari dan bulan tidak terang. Dan tepat di antara langit dan bumi yang redup ini, cahaya pedang menembus kehampaan, kuat dan memikat. Tepat setelah cahaya pedang ini melewati langit, niat pedang tiba-tiba menghilang, langit dan bumi kembali bersinar, matahari dan bulan mendapatkan kembali kejayaannya, dan laut berhenti mendidih, seolah-olah setelah pedang ini, dunia kembali damai. Setelah melatih ketiga pedang itu, pria itu meletakkan pedangnya dan berdiri di samping, menatap wanita itu dalam diam. Wanita itu tidak bergerak, benar-benar terpana. Ini adalah jurus ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga. Jurus ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga didasarkan pada 8 jurus sebelumnya dan dilebur menjadi satu, mengubahnya menjadi jurus ke-9. Tetapi jika kamu ingin melakukan gerakan ke-9 dengan sempurna, selain saya khawatir sangat sedikit orang yang dapat melakukan 9 gerakan di masa depan. Jika murid Kunsu ingin berlatih gerakan ke-9, mereka harus berlatih secara terpisah. Pertama-tama latih teknik membunuh naga dan menghunus pedang, lalu berlatih teknik membunuh naga dan menjebak langit. Lalu berlatih teknik kembali ke laut membunuh naga. Akhirnya, gabungkan ini 3 pedang lagi dan menampilkannya dengan sempurna. Ini adalah jurus ke-9 dari teknik pedang pembunuh naga. Menurutku, di benua kuno ini, diperkirakan hanya satu orang yang bisa melakukan jurus ke-9 dengan sempurna di masa depan. Kata pria itu dengan tenang. Wanita itu berkata dengan heran, teknik pedang pembunuh nagamu begitu misterius dan rumit. Tanpa latihan keras selama ratusan tahun, siapa yang bisa dengan sempurna melakukan gerakan ke-9? Siapapun yang mempelajari jurus ke-9. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, akan ada seseorang. Dia pasti akan melakukan jurus ke-9 dengan sempurna, dan bahkan, dia akan lebih baik dari yang lain dan menciptakan sesuatu yang layak untuk miliknya sendiri. Teknik pedang yang lebih kuat dari teknik pedang pembunuh naga. Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang memiliki kemampuan hebat. Pria itu berbalik, memandang wanita itu dengan serius, dan berkata dengan jujur, di masa depanku, putranya. Dia juga putra kita. Dia pasti akan berlatih teknik pedang pembunuh naga, dan dia juga akan dengan sempurna melakukan teknik 3 pedang pembunuh naga. Terlebih lagi, dia mungkin lebih hebat dariku di 3 naga teknik pedang pembunuh. Selain itu, aku menyadari pedang keempat pembunuh naga, atau bahkan pedang kelima. Subai, di benua kuno tempat kita berada, seni bela diri terlalu terbelakang. Prototipe teknik pedang pembunuh naga. Kumpulan ilmu pedang ini memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Tapi aku terikat oleh dunia ini, dan aku tidak punya cara untuk terus menyempurnakan kumpulan ilmu pedang ini. Tapi anak kami, dia akan melakukannya pasti lebih baik dariku. Dia akan melangkah lebih jauh, keluar dari benua kuno, dan mewujudkan keinginanku untuk mendorong teknik pedang pembunuh naga ke eksistensi yang harus dijunjung oleh semua pendekar pedang di dunia. Lin Duo tampak sedikit kesepian ketika dia mengatakan ini. Tetapi wanita itu jelas tidak memiliki visi dan ambisi seperti pria. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata dengan malu-malu, omong kosong. Aku tidak akan melahirkan anak laki-laki untukmu jika kamu mau. Pria itu tidak puas. Kata, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Kamu akan memberiku seorang anak laki-laki, dengan nama keluargaku dan namamu, dia akan dipanggil Lin Bai. Mendengar ini, Lin Bai menitikkan air mata dalam diam. Bab 2430 atas namaku, atas namamu. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Kamu akan memberiku seorang putra. Dengan nama keluargaku dan nama keluargamu, dia akan dipanggil Lin Bai. Pria itu memandang wanita itu dengan serius dan berkata, kamu benar-benar tidak malu. Jika kamu ingin melahirkan dirimu sendiri, aku tidak akan melahirkanmu. Aku pergi.
Wanita itu sangat pemalu sehingga meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia masih bisa merasakan rona merah di wajahnya. Wanita itu dengan malu-malu berlari keluar gua. Pria itu berteriak dengan cemas, "Subai! Subai, jangan lari, kamu ingin memberiku seorang putra." Saat dia berbicara, pria itu juga buru-buru mengejarnya. Dua hantu di dalam gua pergi satu demi satu, dan cahaya berdarah di dinding sekitarnya akhirnya perlahan turun. Lin Bai menoleh ke belakang dalam diam dan melihat dua hantu berlari keluar dari gua. Air mata di matanya tidak bisa tidak mengalir. Dia berkata, "Ayah, kamu harus memperlakukan ibuku dengan baik. Jika tidak, dengan ikmu, jika ibuku putus denganmu, jadi kamu mungkin tidak akan bisa menemukan istri." Lin Bai berkata sambil tersenyum masam. Tapi Lin Bai selalu dikelilingi oleh pikiran sedih. Lin Bai tidak bisa menahan tangis. Hal lama, hal lama. Lin Bai meneteskan air mata dan terus meraung, "Hal lama, saya tidak ingin Anda pergi ke dunia spiritual untuk mempromosikan ilmu pedang pembunuh naga Anda. Tunggu saja sampai aku. Tetaplah di sini, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kalau begitu aku akan mengirimmu dan ibuku ke dunia roh. Dengan bakat tinggimu dalam ilmu pedang, perlahan-lahan kamu bisa menyempurnakan teknik pedang pembunuh nagamu. Aku menciptakan teknikku sendiri Zuxian. Kamu belum pernah melihat ilmu pedang. Begitu kamu melihatnya, kamu akan terkejut. Ilmu pedangku dalam membunuh makhluk abadi ratusan kali lebih kuat daripada ilmu pedangmu dalam membunuh naga. Ribuan kali lebih banyak lebih kuat dari ilmu pedangmu dalam membunuh naga. Kamu puluhan ribu kali lebih kuat." Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung di dalam gua. "Aku akan segera menyelamatkanmu dan ibumu. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada di jalan di depan, dan seberapa kuat musuh-musuh itu, aku akan membunuh mereka semua dengan satu pedang. Bunuh. Bunuh para dewa jika kamu menghalangi mereka, bunuh para dewa jika kamu menghalangi Buddha. Bahkan jika para dewa raksasa datang, kamu harus berlutut." Lin Bai mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan raungan di dalam pintu masuk gua. Karena Lin Bai kehilangan kendali emosinya dan mengeluarkan suara keras, dia juga membangunkan Li Buxian dan Li Fugui yang tertidur. Li Buxian dan Li Fugui terbangun dengan samar dan melihat dua air mata di wajah Lin Bai. Li Buxian berlari mendekat dan bertanya dengan cemas, "Saudara Lin Bai, ada apa denganmu?" Li Fugui juga bertanya dengan cemas, "Saudara Lin Bai, apakah lukamu baik-baik saja?" Mendengar kedua suara itu, Lin Bai He juga terbangun dari kesedihannya. Mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari sudut matanya, dan senyuman pucat muncul di sudut mulutnya, "Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja." Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan Li Buxian dan Li Fugui, dan langsung saya duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai menyembuhkan dan berlatih. Melihat Lin Bai mulai berlatih, Li Buxian dan Li Fugui juga diam-diam menyingkir tanpa mengganggu Lin Bai. "Ayah, meskipun aku tidak bersedia membantumu pergi ke dunia roh untuk menyempurnakan teknik pedang pembunuh nagamu. Tetapi kamu benar. Setelah kamu, orang yang memiliki harapan paling besar untuk menyempurnakan teknik pedang pembunuh naga pasti aku. Itu pasti aku. Aku akan menggunakan teknik pedang ini untuk membantumu keluar dari masalah." Lin Bai menutup matanya dan mulai mempraktikkan gerakan ke-9 teknik pedang pembunuh naga dalam pikirannya. Pada saat yang sama, namun saat darah Lin Bai jatuh ke bekas pedang di dalam gua. Jauh di pusat kerajaan suci di luar Dongzu. Sebuah pulau yang tertahan dalam ketiadaan. Pulau ini sangat aneh, terletak di kehampaan dan dikelilingi oleh kegelapan. Di pulau itu, berdiri sebuah pilar perunggu besar setinggi sekitar 100 kaki. Pilar perunggu diukir dengan jimat yang padat, dan jimat ini memancarkan cahaya terang sepanjang waktu. Dan di bawah pilar perunggu ini, ada seorang pria paruh baya yang penuh bekas luka, berdarah, pucat, dan sekarat, matanya pecah dan dia memandang ke depan dengan tatapan kosong. Pria paruh baya ini diikat ke bawah oleh 9 rantai besi yang diukir dengan tanda yang tak terhitung jumlahnya. Halilintar mengalir dari waktu ke waktu pada rantai besi yang diikatkan pada pria paruh baya tersebut. Ketika petir tersebut menghantam pria paruh baya tersebut, dagingnya terkoyak. Namun pria paruh baya ini sepertinya sudah kehilangan persepsinya tentang rasa sakit, sepertinya dia tidak bereaksi saat sambaran petir tersebut menyambarnya. Namun jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan terkejut, karena setiap jejak petir di rantai ini sudah cukup untuk membunuh orang kuat di alam hidup dan mati ratusan kali. Pria paruh baya itu diikat di bawah pilar perunggu dan menderita karena guntur siang dan malam. Di seberang pria paruh baya, sebuah lampu perunggu melayang di udara. Di dalam cahaya itu, ada seorang wanita berukuran 3 inci,
menatap lemah ke arah pria paruh baya itu. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di wajah mati pria paruh baya itu, dan dia berteriak dengan lembut, Lin Bai. Mendengar suara itu, wanita di lampu perunggu membuka matanya dengan lemah. Dia melihat ke arah pria paruh baya itu bertanya dengan heran, Lin Duo, apa katamu? Lin Bai ada di sini. Di mana dia? Coba aku temui dia. Pria paruh baya itu menatap wanita dalam cahaya dan berkata dengan senyum sedih, Su Bai, dia tidak datang. Dia berada di Kunsu, di dalam gua tempat kami berkencan, dan dia menyentuh niat pedangku yang tertinggal di dalam gua. Aku merasakan niat pedangku. Aku adalah niat pedang yang mengalir di guamu hanya bisa disentuh oleh orang yang telah berlatih teknik pedang pembunuh naga dan memiliki garis keturunanku. Wanita dalam cahaya itu berkata dengan lemah, jadi, dia ada di Kunsu. Pemuda itu berkata dengan sedih, iya. Karena aku telah merasakan sentuhan niat pedangku, aku pasti merasakannya juga. Wanita dalam cahaya itu berkata dengan terkejut, jangan maksudmu. Lin Bai, ini sangat berbahaya. Namun, pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia terbang melalui kehampaan dan mendarat di pulau itu. Dia melihat ke arah pria paruh baya itu. Pria dengan mata dingin dan berkata, Lin Duo, kami merasakanmu. Niat pedang muncul di Dongzu. Pasti putramu yang telah menyentuh niat pedang. Apakah kamu masih tidak mau memberitahu keberadaan benda itu? Ketika pria paruh baya melihat orang ini datang, dia tidak berkata apa-apa dan sedikit tutup matamu. Abaikan saja. Pria berbaju hitam melirik pria paruh baya itu, lalu menatap wanita dalam cahaya, dan dengan dingin mendengus, Lin Duo, Li Subai, kamu hanya bisa bertemu setahun sekali, dan waktunya telah tiba. Namun, menurutku kalian tidak akan bertemu lagi tahun depan. Pria berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan membuang lampu perunggu itu, mendarat di bongkahan lahar di kejauhan. Prajurit berbaju hitam itu mendengus dingin, berbalik dan berjalan pergi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin, jangan Wensen, putra Lin Duo ada di Kunsu, temukan dia. Pada saat ini, Mo Wensen, yang sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya di Kunsu, mendengar suara yang berasal dari token transmisi suara. Dia tertegun dan pupil matanya meledak karena terkejut.